Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss Ernita akan membahas bab dinamika rotasi, yaitu bagian kesetimbangan benda tegar. Yuk, kita lanjutkan. Apa sih pengertian kesetimbangan benda tegar? Jadi, keadaan suatu partikel ketika tidak bergerak secara translasi maupun rotasi. Artinya, resultan gaya dan momen gayanya itu sebesar 0. Itu adalah pengertian kesetimbangan benda tegar. Jadi, kalau misalkan syarat setimbang translasi itu sigma F sama dengan 0. Kalau syarat setimbang rotasi gitu adalah sigma tau sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Lanjut ke kesetimbangan 3 gaya. Kalian perhatikan di sini ada 3 buah gaya gitu ya, yaitu F1, kemudian ada F2 dan F3. Kita bisa menggunakan aturan sin gitu ya, di mana antara gaya dengan sudut itu selalu berhadapan atau saling berhadapan gitu ya. Jadi aturan sinus itu F1 berhadapannya dengan siapa? Dengan theta 1 gitu ya. Jadi saling berhadapan atau segaris lurus gitu ya. Kemudian F2 atau gaya kedua, dia berhadapan dengan siapa? Otomatis dia berhadapan dengan theta 2. Gitu ya. Lalu F3 dia berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan theta 3. Jadi aturan sinusnya bisa kita rumuskan dengan F1 per sin theta 1 sama dengan F2 per sin theta 2 sama dengan F3 per sin theta 3. Kalian juga harus tahu, biasanya di soal yang ditanyakan adalah gaya tegangan tali, itu juga sama. Jadi simbolnya di sini ada yang F itu sebagai gaya, ada yang T besar itu sebagai gaya tegangan tali. Keduanya sama-sama memiliki satuan Newton. Intinya kalian harus tahu gayanya di mana, sudut yang berhadapan itu siapa gitu. Jadi harus saling berhadapan sehingga kalian menggunakan rumus sin gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kalian perhatikan gambar. Di sini kita diminta untuk menentukan gaya tegangan tali yang pertama yaitu T1 dan menentukan gaya tegangan tali yang kedua yaitu T2. Karena kita menggunakan aturan sin dalam menyelesaikan soal ini, maka kita harus buat garis bantu terlebih dahulu. Seperti ini. Kalian ingat kembali, dalam pelajaran matematika, sudut yang saling berseberangan itu nilainya akan sama besarnya. Di sini, sudutnya 53 derajat, maka di sini pun 53 derajat karena saling berseberangan gitu ya. Lalu, di sini sudutnya 37 derajat, maka di sini juga 37 derajat. Lalu, kalian perhatikan di sini ada sebuah gambar segitiga di mana jumlah sudut segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Sekarang kita hitung. Di sini 53 derajat ditambah 37 derajat baru 90 derajat. Maka di sini nilainya 90 derajat. Jadi total segitiga tersebut sudah 180 derajat. Oke, sekarang kalian perhatikan lagi di sini. Di sini saling tegak lurus ya. Karena saling tegak lurus, maka total sudutnya adalah 90 derajat. Di sini juga 90 derajat karena saling tegak lurus. Kemudian, kalian perhatikan lagi. Total dari sini ke sini jadi berapa? 53 derajat ditambah 90 derajat, yaitu 143 derajat gitu ya. Lalu, dari sini ke sini totalnya jadi berapa? 37 derajat ditambah 90 derajat, yaitu 127 derajat. Jadi bisa kita simpulkan, gaya T1, gaya tegangan tali yang pertama gitu ya, berhadapan dengan sudut 143 derajat. Sedangkan gaya tegangan tali yang kedua, yaitu T2, berhadapan dengan sudut 127 derajat. Nah, yang di sini ada gaya apa nih? Yaitu ada gaya berat. Kenapa? Karena di sini adalah suatu benda bermassa yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sehingga W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. W di sini adalah gaya berat gitu ya. Massanya adalah 5 kilo
sedangkan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Sehingga kita peroleh gaya berat senilai 50 Newton gitu ya. Dan gaya berat ini berhadapan dengan sudut berapa? 90 derajat gitu. Kita langsung masuk ke rumusnya ya. W per sin 90 derajat sama dengan T1 per sin 143 derajat sama dengan T2 per sin 127 derajat. Jadi saling berhadapan ya antara gaya dengan sudutnya gitu. Kemudian kita cari satu persatu dari T1 terlebih dahulu ya. Karena yang sudah diketahui lengkap adalah W gitu ya, maka ini kita gunakan untuk mencari T1. Sehingga W-nya kita tahu adalah 50 Newton. Kemudian sin 90 adalah 1 sama dengan T1 per sin 143 derajat adalah 3/5 gitu ya. Tinggal kita kali silang saja. 1 kali T1 adalah T1 sama dengan 3/5 dikali 50 Newton. Kita coret, tinggal 10. 10 dikali 3 yaitu 30 Newton gitu ya. Ini nilai T1. Kemudian untuk mencari nilai T2 tinggal kita gunakan yang W dengan T2 gitu ya. Oke, di sini ya. W kita tahu adalah 50 Newton, sin 90 adalah 1 sama dengan T2 per sin 127 derajat adalah 4/5. Seperti tadi, tinggal kita kali silang. 1 kali T2 adalah T2 sama dengan 4/5 dikali 50 Newton gitu ya. 50 dibagi 5 adalah 10, 10 dikali 4 adalah 40. Satuannya adalah Newton. Sehingga kita peroleh T1-nya adalah 30 Newton, sedangkan T2-nya adalah 40 Newton. Mudah sekali bukan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini kita juga diminta untuk menentukan nilai T1 dan nilai T2-nya. Jadi langsung aja ya, kita buat garis bantunya terlebih dahulu. Dan kalian sudah tahu, ini adalah sudut yang saling berseberangan, maka nilainya akan sama besar. Di sana 45 derajat, maka di sini juga 45 derajat. Dan kalian tahu ini adalah sudut berpelurus gitu ya, totalnya 180 derajat. Maka karena di sini sudah ada 45, di sini tinggal 135 derajat. Jadi totalnya udah 180 derajat. Dan kalian perhatikan di sini ini saling tegak lurus, maka di sini 90 derajat, di sini juga 90 derajat gitu ya. Kemudian tinggal kita cari yang saling berhadapan gitu ya. T1 berhadapannya dengan siapa? 90 derajat gitu ya. T2 berhadapannya dengan siapa? Ini ya. Nah, tinggal kita jumlahkan. 45 derajat ditambah 90 derajat yaitu 135 derajat. Lalu gaya beratnya berhadapan dengan siapa? Ini ya, 135 derajat. Nah, gaya beratnya berapa? W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Jadi langsung saja ya, massanya 5 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka kita peroleh nilainya adalah 50 Newton. Oke, rumusnya menjadi W per sin 135 derajat sama dengan T1 per sin 90 derajat sama dengan T2 per sin 135 derajat. Kita satu persatu lagi seperti tadi. Karena yang lengkap itu W, maka kita selalu ikut sertakan gitu ya. Sehingga W per sin 135 derajat itu adalah setengah akar 2 sama dengan T1 per sin 90 adalah 1. Oke, kita masukkan aja langsung ya. W-nya itu senilai dengan 50 Newton. Di sini 50 Newton.
tinggal kita kali silang ya. T1 dikali setengah akar 2 adalah T1 dikali setengah akar 2 sama dengan 50 Newton dikali 1 ya 50 Newton gitu ya. Nah ini bisa dikali silang nih, 2 dengan 50 Newtonnya, berarti T1 sama dengan 50 Newton dikali 2 adalah 100 Newton, masih ada akar 2 gitu ya, berarti tinggal kita kali akar 2 per akar 2. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2, 100 dibagi 2 adalah 50, masih ada akar 2, jadi 50 akar 2 Newton. Ini adalah nilai T1 nya. Lalu T2 nya berapa? Oke, kita gunakan W sama T2. W nya tadi kita tahu 50 Newton gitu ya. Sin 135 derajat adalah setengah akar 2 sama dengan T2 per sin 135 derajat setengah akar 2. Oh oke. Karena sama gitu ya. Karena sama maka langsung saja kita coret. Kita peroleh nilai T2 nya sama dengan 50 Newton gitu ya. Berarti T1 50 akar 2 Newton, T2 nya 50 Newton gitu ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini kita juga diminta untuk menentukan nilai T1 dan nilai T2-nya. Maka kita langsung aja buat garis bantunya. Karena di sini 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat karena saling berseberangan. Di sini 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Karena di sini tegak lurus, maka di sini nilainya adalah 90 derajat. Total dari sini ke sini adalah 150 derajat. Ingat, di sini 150 derajat, di sini 60 derajat, maka di sini nilainya adalah tinggal 360 derajat dikurang berapa? 150 ditambah 60 berapa? 210 gitu ya. Sehingga di sini nilainya adalah 150 derajat sudutnya gitu ya. Oke. Kalian perhatikan lagi di sini. T2 berhadapan dengan sudut berapa? 150 derajat. T1 berhadapan dengan sudut siapa? 60 derajat. W, gaya berat di sini yaitu M dikali G. Masanya adalah 5 kilo, percepatan gravitasinya adalah 10 sehingga diperoleh 50 Newton gitu ya. Berhadapan dengan sudut siapa? 150 derajat. Maka bisa kita masukkan ke rumus W per sin 150 derajat sama dengan T1 per sin 60 derajat sama dengan T2 per sin 150 derajat. Karena yang lengkap adalah W gitu ya, maka kita cari T1 terlebih dahulu ya. W nya adalah 50 Newton per sin 150 derajat adalah setengah sama dengan T1 per sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Karena ini sama-sama setengah gitu ya, bisa coret setengahnya. Jadi kalau dikali silang T1 sama dengan 50 akar 3 Newton gitu ya. Oke, karena tinggal setengahnya udah dicoret, tinggal 50 Newton sama akar 3. Berarti kalau dikali silang 50 dikali akar 3 ya 50 akar 3 gitu ya. Lanjut ke mencari nilai T2 gitu. Tinggal kita gunakan yang W sama yang ada T2 nya gitu ya. W nya adalah 50 Newton per sin 150 derajat adalah setengah sama dengan T2 per sin 150 derajat adalah setengah. Oke, bisa kita coret lagi gitu ya setengahnya. Jadi nilai T2 nya adalah 50 Newton. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang keempat. Kalian perhatikan di sini, kita juga diminta untuk menentukan nilai T1 dan nilai T2-nya. Di sini ada tanda seperti ini yang menyatakan ini adalah saling tegak lurus, yang artinya siku-siku gitu ya. Totalnya adalah 90 derajat. Benar atau tidak? Karena 37 derajat ditambah 53 derajat, benar 90 derajat. Berarti ini adalah siku-siku gitu ya. Jika kita buat garis bantu,
Maka kalau kita lihat di sini, antara ini dengan ini juga saling tegak lurus, antara ini sama ini juga saling tegak lurus, ininya tegak lurus, ininya tegak lurus gitu ya. Kalau ini sudah jelas, sini 90 derajat dan di sini juga 90 derajat. Kalau di sini berapa? Nah, di sini berapa? Karena di sini sudah ada 37, berarti di sini 53 derajat gitu ya. Karena di sini 53 derajat, maka di sini 37 derajat. Mudah ya? Karena biar totalnya di sini juga 90 derajat, di sini juga 90 derajat, seperti itu. Oke, kelihatan ya? Kita langsung ke menentukan sudut yang berhadapan dengan gayanya. T1 berhadapan dengan sudut mana? Ini ya. Berarti 90 derajat ditambah 53 derajat, yaitu adalah 143 derajat. Kemudian T2 ini ya, dia berhadapan dengan sudut siapa? T2 ini, yaitu ini ya, 37 derajat ditambah 90 derajat, yaitu 127 derajat. Kemudian gaya berat di sini berhadapan dengan siapa? Yaitu dengan sudut 90 derajat, karena W sama dengan M dikali G, yaitu 50 Newton. Bisa kita langsung masukkan saja ke rumus, yaitu W per sin 90 derajat sama dengan T1 per sin 143 derajat sama dengan T2 per sin 127 derajat gitu ya. Oke. Lalu karena yang sudah lengkap itu adalah W gitu ya, maka kita cari T1 nya dengan memasukkan nilai angkanya aja. W nya adalah 50 Newton per sin 90 adalah 1 sama dengan T1 per sin 143 derajat itu adalah 3/5 gitu ya. Tinggal kita kali silang aja. Berarti T1 sama dengan 3/5 dikali 50 Newton. Tinggal kita coret. 10 dikali 3 adalah 30 Newton gitu ya. Oke, kemudian kita cari nilai T2 nya dengan W dengan T2 gitu ya. W nya adalah 50 Newton per sin 90 adalah 1 sama dengan T2 per sin 127 derajat adalah 4/5 gitu ya. Tinggal kita kali silang saja. 1 kali T2 adalah T2 sama dengan 4/5 dikali 50 Newton. 50 dibagi 5 adalah 10. 10 dikali 4 adalah 40 Newton. Berarti T1 nya adalah 30 Newton, T2 nya adalah 40 Newton. Dan kalian harus tahu ini soalnya sama dengan contoh soal yang pertama, hanya berbeda konsep gambarnya gitu ya. Atau jika kalian perhatikan di sini, untuk menentukan nilai T1 itu mudah sekali. Kalian lihat di sini. Ini mesti hapus terlebih dahulu ya. Oke, kalian lihat di sini. Ini T1. Senilai dengan W1, yaitu 30 Newton. Jadi T1 sama dengan W di sini. T1 sama dengan W di sini, yaitu 30 Newton gitu ya. Mudah ya? Oke, sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.